Ya pemirsa, korban meninggal dunia ke-17 ambruknya mushola Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur hanya ditemukan bagian tubuh. Kepala Basarnas Surabaya, Nanang Sigit mengatakan, jenazah pertama ditemukan pada pukul 14.35 waktu Indonesia Barat, lalu diikuti jenazah kedua pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, dan jenazah ketiga pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Ia menambahkan ketiga jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Hingga saat ini pemirsa, jumlah total korban yang ditemukan mencapai 121 orang, terdiri dari 104 orang selamat dan 17 orang meninggal dunia. Budipat ini bukan disebutkan alat berat ya, karena posisinya masih terjepit dan akhirnya tidak terkena alat berat. Di area mana Pak? Ya, untuk area penemuan dari ketiga-tiganya adalah di sektor A4 semuanya. Untuk sementara ini, body part ini kami tambahkan untuk yang korban meninggal dunia. Nanti jika ada hal lain akan dikonfirmasi ulang. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terbaru di Rumah Sakit Bayangkara dan posko pengungsian, kami telah tersambung dengan rekan Ahmad Ali dan Ahmad Supriyadi. Kita akan tanya ke Ahmad Ali terlebih dahulu. Ahmad Ali, untuk saat ini sudah ada berapa jasad yang ada di Rumah Sakit Bayangkara, Ahmad Ali? Baik, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Hingga saat ini sudah ada 13 kantong mayat yang diterima oleh Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dan 13 kantong mayat tersebut, kantong mayat ke-12 dinyatakan sebagai body pack atau jenazah tersebut yang diterima hanya sekedar body pack atau potongan tubuh bagian kaki hingga ke pinggang. Dan ketika dikomparkan dengan data dari Basarnas, mereka menyebutkan data yang masuk atau jenazah yang masuk dan dikirim oleh Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim adalah jenazah yang ke-18, dan jenazah yang ke-17 tersebut hanyalah body pack. Artinya ini adalah gabungan dari yang sebelumnya di dua rumah sakit, yakni RSUD Sidoarjo dan juga RSI Siti Hajar, yang menerima 2 korban meninggal. Dan total jika digabung dengan yang ada di Rumah Sakit Bayangkara, ada 18 kantong mayat yang diterima. Anissa. Baik, Ahmad Ali, apakah kemudian dari pihak keluarga juga sudah datang untuk kemudian mencari tahu termasuk dari body part yang baru saja ditemukan oleh pihak Basarnas, Ahmad Ali? Ya Anissa, hingga saat ini jenazah yang baru diterima oleh Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim masih dilakukan identifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Dan untuk itu kita masih menunggu hasil dari identifikasi tersebut, karena memang saat ini berada di posko postmortem. Dan ketika nanti identifikasi tersebut sudah selesai didapatkan oleh pihak atau tim dari DVI, maka akan dicocokkan dengan posko atau data yang ada di posko antemortem. Dan Anissa, dapat saya sampaikan juga ada perkembangan terbaru bahwa malam ini tim DVI Polda Jawa Timur telah berhasil mencocokkan 3 mayat. Artinya data dari antemortem dan juga postmortem ada kecocokan, sehingga di situ diketahui nama-nama korban. Ada 3 korban yang sudah teridentifikasi dan sudah keluar nama-nama dan juga alamat dari para korban. Dan korban yang malam ini juga akan diserahkan kepada pihak keluarga. Dan berikut nama-nama korban yang sudah teridentifikasi. Yang pertama adalah Firman yang beralamat di Tembok Lor, Surabaya. Yang kedua Muhammad yang berada di Jalan Randu, Kenjeran. Yang ketiga Daul Milan yang beralamatkan di Kapasan, Surabaya. Anissa.
Oke, baik, sudah ada tiga yang sudah berhasil diidentifikasi begitu ya dari jenazah yang kemudian nanti akan dikembalikan kepada pihak keluarga. Kalau begitu selanjutnya saya ke Supriyadi. Supriyadi, apa yang kemudian menjadi fokus utama di posko pengungsian saat ini, Supriyadi? Ya, Anissa, untuk proses pencarian masih dilakukan oleh tim Basarnas Pusat dan beberapa pihak lainnya, dan dari pencarian itu ada 3 jenazah yang berhasil ditemukan di bawah reruntuhan ambruknya musala Ponpes Algos ini di Sidoarjo ini. Untuk satu dari 3 jenazah yang ditemukan ini hanya body part atau bagian tubuh saja yang ditemukan oleh pihak Basarnas, itu Anissa. Baik, Supriyadi, apakah kemudian proses pencarian dilakukan oleh Basarnas ini terkendala sesuatu hal pada malam hari ini atau masih berjalan dengan mulus begitu? Apa yang temuan terbaru pada malam hari ini, Supriyadi? Untuk proses pencarian masih dilanjutkan hingga 24 jam non-stop, Anissa. Tidak ada kendala, namun hanya pergantian atau shift petugas gitu, Anissa. Temuan terbaru ini satu jenazah yang sudah dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim, Anissa. Oke, baik, Supriyadi, terakhir tadi kita lihat nampaknya masih ada sejumlah orang tua begitu yang berada di sana. Apakah sampai dengan malam hari ini sejumlah orang tua yang menanti ditemukannya begitu ya salah satu dari anak mereka yang mungkin masih tertimbun di sana, ini masih tampak bertahan di sana, Supriyadi? Iya, Anissa. Untuk wali santri memang masih bertahan dan mereka berharap segera ditemukannya anak atau keluarga mereka dari reruntuhan musala yang ambruk ini. Di belakang saya ini ada beberapa wali santri yang melihat data yang sudah disiapkan oleh pihak Basarnas Pusat. Baik, kalau begitu terima kasih banyak atas informasi Anda, Supriyadi. Kita akan update lagi nanti, dan juga sebelumnya sudah ada Ahmad Ali. Terima kasih banyak atas informasi Anda dan selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, puluhan